untuk 7 jurus BK hebat. Nah sebetulnya walaupun misalkan kemarin bahwa ini mah untuk BK, tapi ibu bapak bisa belajar dari kami dan kami pun tidak henti-hentinya belajar dari ibu bapak. Saya yakin bahwa ibu bapak sudah hebat ketika menangani siswa, tetapi ada beberapa yang memang harus ditangani secara sesuai alurnya. Nah ibu bapak, jadi koreksi sebelum koreksi. Jadi maksudnya kan tadi jalin koreksi ibu bapak di sini, bahwa koreksi sebelum koreksi itu kita harus mengkoreksi dulu gitu ya. Jadi memperbaiki tentunya di sini dalam komunikasi kita kepada peserta didik atau konseling, kalau di kita di BK, kalau ibu bapak mungkin murid gitu ya, ketika ada masalah apa yang harus dikoreksi dulu gitu, karena penanganannya sebetulnya sama ibu bapak. Jadi ketika ada anak datang ke kita, berarti anak itu butuh apa ibu bapak? Butuh pertolongan, betul, butuh bantuan kita. Nah di sini kita koreksi dulu nih, untuk komunikasi itu kita harus bagaimana kepada anak. Karena sebetulnya kalau komunikasi saja maka kita juga ya biasa dengan anak. Tetapi ketika kita menangani anak, ini ada tahapan apa nih yang harus kita dahulukan gitu ya ibu bapak. Kemudian di sini, nah ketika kita koreksi dan koreksi ini yaitu untuk mengakui kesalahan dan masalah. Jadi anak itu ketika dengan kita, anak terbuka bisa mengemukakan masalahnya. Ya, jadi anak bisa terbuka mengemukakan masalahnya kepada kita. Kemudian di sini, nah ini tujuannya ibu bapak. Jadi ada tujuan BK dan non BK sebetulnya sama saja ibu bapak. Jadi ketika misalkan BK menangani, ibu bapak hebat pun bisa menangani. Di sini ada tujuannya ya. Jadi belum tentu kita salah gitu ibu bapak ya. Jadi kita saling dengan anak bagaimana supaya intinya supaya anak mau nyaman dengan kita. Dan tidak juga ketika misalkan anak konseling dengan kita juga terbuka. Kadang-kadang juga dengan ibu bapak bisa lebih terbuka gitu ya. Kemudian di sini memberikan dukungan awal ya ibu bapak. Jadi sesuai dengan kebutuhan psikososial dari anak tersebut atau kondisi anak pada saat itu kenapa gitu. Misalkan anaknya pada saat itu mungkin yang seperti kita sering hadapi, anak itu sering kesiangan gitu ya. Berarti secara psikososialnya anak itu mungkin memang pada saat itu sedang terganggu gitu ya. Nah ini bagaimana caranya? Saya yakin ibu bapak lebih tahu, lebih paham, lebih hebat gitu ya ketika menangani anak. Nah di sini juga, nih ini konsepnya yang harus dipahami. Ya, jadi di sini komunikasi, kemudian juga prinsip koneksi, prinsip mengelola ini bisa ibu bapak berikan kepada anak. Nah ini kalau ini kami gitu ya. Jadi adanya pendekatan konseling realita kepada anak. Kemudian di sini ibu bapak keterampilan yang dikuasai. Nah ini keterampilan membuka percakapan atau kecakapan penuh gitu, atau dikatakan dengan soler. Nanti akan dibahas berikutnya. Kemudian keterampilan merespon empatik juga di sini ya. Refleksi perasaan, kemudian merangkum atau bisa menyimpulkan ketika anak mengungkapkan pendapatnya atau masalahnya. Kemudian di sini mengelola masalah, mengembangkan peluang positif. Kemudian di sini kalau ini kami ranah BK WDMP gitu ya. Nah di sini kemudian ibu bapak, nah ini ibu bapak ketika ada anak bermasalah datang kepada kita bisa menjadi pendengar aktif maupun pasif. Tapi ada bedanya ibu bapak ketika kita mendengarkan aktif dan pasif. Nah ketika kita mendengarkan secara aktif, ini tentu yang harus disiapkan oleh ibu bapak. Tentunya ada catatan gitu ya. Beda dengan pasif mah pada saat itu saja sebentar. Jadi tidak ada catatan, misalkan di sini poin-poin tertentu saja nanti dicatatnya gitu. Tetapi ketika kita aktif, kita menyiapkan, jadi ada data anak dicatat apa nih masalahnya. Kemudian juga nanti untuk ke depan, jadi sini ada apa, bagaimana, mengapa. Jadi di setiap ucapannya tersusun. Beda dengan pasif. Di sini kalau pasif, di sini tidak menyiapkan catatannya. Tetapi kalau pasif berarti ibu bapak hanya nanti saja angkewalah catatnya gitu ya. Nanti sebetulnya sama saja ibu bapak, tergantung ibu bapak bagaimana menyiapkan ketika akan menyelesaikan masalah dengan anak. Ibu bapak rentan sekali ya masalah anak-anak kita itu, terutama misalkan untuk masa sekarang seperti betul tadi kata Ibu Tuti bahwa di generasi ini masalahnya banyak sekali, sehingga anak-anak itu ada yang butuh perhatian dengan cara dia meluapkan emosi. Nanti mungkin dengan kalau kita mah kayak cari perhatian kepada kita, misalkan masalahnya sebetulnya
tidak, menurut kita mah berat gitu, tapi bagi mereka itu diperlihatkan seperti berat gitu ya, supaya diperhatikan oleh ibu bapak gitu ya. Kemudian di sini, nah ini ibu bapak keterampilan mendengarkan aktif. Jadi ibu bapak bisa belajar untuk menjadi pendengar yang aktif. Yang pertama di sini keterampilan membuka percakapan, bertanya, merespon, keterampilan merefleksi dan kemudian menyimpulkan. Ya, sekarang kita nah ini ibu bapak yang tadi dikatakan soler, jadi squarely, open posture, lean, eye contact dan relax. Nah ini ibu bapak, kalau kita merespon anak, yang pertama diperhatikan adalah bagaimana menghadap murid, posisinya. Mungkin bisa dipraktekkan oleh Bu Nita. Untuk posisi duduk ibu bapak, ketika anak datang kepada kita itu harus welcome gitu ya. Jadi posisi duduk itu mempengaruhi anak untuk bisa terbuka dengan kita. Contohnya di sini ada posisi tubuh terbuka, tapi bukan terbuka bagaimana gitu. Jadi kita welcome kepada anak. Ketika anak datang kepada kita, posisi duduk kita sudah siap untuk menampung permasalahan yang ada di diri anak tersebut. Jadi di sini posisinya terbuka, kemudian agak condong, ya posisinya. Jadi jangan, kakinya juga tidak diusahakan tidak menyilang ibu bapak. Misalkan kakinya begini, kemudian begini gitu ya. Tetapi posisi tangannya berada di sini, kemudian juga agak condong dan tatapan matanya ke anak. Usahakan, saya ingat ketika kuliah bahwa ketika kita konseling, ibu bapak juga bisa sama untuk melakukan hal yang sama. Kita berada di situ, gitu. Kita semuanya berada di situ secara utuh. Jadi kita bisa istilahnya tidak kemana-mana. Misalkan punten ketika anak datang, dia main HP. Kemudian dia seolah kesannya gelisah gitu. Jadi tidak nyantai. Berikan, tetapi di awal berikan kontrak dulu. Oke. Ibu menyiapkan waktu dengan kamu 20 menit. Nah, ketika anak melakukan atau bercerita masalahnya, tidak kemana-mana gitu. Jadi pada intinya, karena memang ibu bapak yang super sibuk, kita kan kerja waktu yang harus ke kelas, harus bagaimana. Nah ini dengan anak tekan kontrak. Beda dengan kami ibu bapak, kami punya waktu yang lebih, karena kami dihitung 5 jam, 3 jam itu untuk konseling. Makanya anak diberi waktu kadang lebih dari 20 menit, karena kami tugasnya adalah menggali. Ya, tugasnya adalah menggali atau mengeksplorasi dari masalah anak tersebut. Nah, kemudian di sini ada relax juga gitu. Jadi ekspresinya sekali lagi tidak tegang. Intinya boleh menyentuh, tetapi sentuhan itu tidak sembarangan. Contoh misalkan guru laki-laki ataupun guru perempuan boleh tapi menyentuh pundak. Jadi itu menimbulkan rasa aman kepada konseling atau kepada siswa. Misalkan yang bisa dibantu, misalkan dipegang pundaknya, tapi dengan gaya yang kemana-mana ya ibu bapak. Terus memandang juga, memandang dengan seperlunya, tidak misalkan memandang kemana-mana, tetapi seolah bahwa meyakinkan, percaya bahwa ketika saya bercerita kepada ibu, kata anak, maka ibu akan merespon saya dengan bagus, dengan baik, dan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, maka terima kasih Bu Nita. Kemudian perhatikan kembali, nah ini keterampilan bertanya. Di sini ada guru BK dan non BK ibu bapak. Jadi kita sama-sama untuk sekali lagi ya belajar. Saya pun sama belajar. Kemarin saya ketika mendapatkan pelatihan, alhamdulillah ibu bapak. Dan ini perlu juga diapresiasi bahwa di Kabupaten Bandung, yaitu di SMA BPPI saya yang terpilih di Kemendikbudrismen. Sekolah yang lain tidak terpilih di kabupaten yang swastanya. Jadi saya berkecimpung dengan guru-guru negeri yang super hebat. Jadi di situ juga saya mendapatkan beberapa ilmu yang ternyata oh iya, saya itu harus begini, dan ibu bapak bisa melakukan hal yang sama. Di sini definisinya misalkan mendalami kalau di guru BK. Ibu bapak spesifik ya atau tidak, kan biasanya ini so aturan masalah masuk cepetan gitu kan ya. Tetapi tidak apa, mari kita sama-sama untuk mulai rada sedikit mungkin lebih luas lagi ketika kita untuk mengeksplor
anak gitu ya Ibu Bapak. Kemudian di sini tujuannya perasaan konflik yang digali. Kalau di non BK itu konfirmasi atau penegasan. Ibu Bapak kan gitu ya, sok atuh cepatan ibu reka kelas aya naon itu 10 kamu teh cerita gitu ya. Nah, tetapi mari kita luaskan kembali Ibu Bapak ya untuk ketika anak ada masalah. Jadi kita untuk misalkan sedikit memberikan ruang atau peluang kepada anak gitu ya. Nah, kemudian contoh di sini apa yang membuatmu merasakan seperti itu. Nah, kalau misalkan di guru biasanya apa kamu merasa marah gitu kan, langsung kamu intina gitu. Apa sih kamu merasa marah? Kenapa sih kamu marah? Gitu kan ya. Biasanya itu yang Ibu Bapak lakukan atau yang Ibu Bapak tanyakan. Tetapi sekali lagi Ibu Bapak itu kan mungkin versinya Ibu Bapak gitu ya. Kami pun tidak memandang itu salah. Tetapi di sini kalau misalkan Ibu Bapak mau berusaha untuk berubah, maka itu lebih baik mungkin anak nanti akan lebih percaya kepada kita. Percaya penuh gitu, bulat gitu ya. Nah, kemudian kelebihannya di sini mendorong ekspresi dan refleksi. Kalau di sini efisiensi secara waktu kadang-kadang dengan ya buat udah kayak aku cerita deui lupa ke anak teh ketika dengan kita gitu Ibu Bapak ya. Kemudian di sini kekurangannya ini. Nah, ini kalau kekurangannya memang membuat bingung konseling karena kami menggali informasi itu kadang melihat backgroundnya seperti bagaimana gitu Ibu Bapak. Kalau di guru ini biasanya ini membatasi dan bernuansa interogasi. Ya sok atuh kamar itu kunaon atuh kamu teh jadi terasup sekolah teh gitu nya. Sok ayeuna dikasih anak teh kumaha gitu kan. Jadi artinya langsung tet gitu kepada intinya gitu ya kalau di guru. Nah, ini mungkin saja Ibu Bapak berdasarkan beberapa penelitian dari berbagai sekolah dan ke beberapa guru ya. Nah, di sini penggunaannya yaitu untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Kemudian di sini untuk mengklarifikasi fakta kalau di Ibu Bapak guru gitu ya. Untuk mengklarifikasi faktanya kalau di sini kami untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Kemudian di sini ada respon yang diharapkan. Di sini jawaban panjang kalau kami sebetulnya di BK itu supaya anak itu bercerita mungkin dari awal sampai akhir. Tapi kalau dari Ibu Bapak guru mungkin ini jawaban singkat dan tegas ya atau tidak gitu. So kamu dikasih anak pasti kamar itu gini ya kan? Gitu kan ya. Jadi mari Ibu Bapak kita sama-sama untuk belajar kembali ya. Seperti tadi waktu memang kata Bu Tuti bahwa anak itu salah harus kita betulkan gitu ya. Karena ini juga menyangkut etika ketika berbicara dengan kita gitu ya Ibu Bapak. Kemudian di sini nah ini Ibu Bapak keterampilan respon. Jadi posisi Ibu Bapak mari kita betulkan bersama-sama Ibu Bapak ketika merespon itu. Jadi ini membuat pernyataan yang merujuk kepada respon. Jadi adanya kita untuk belajar mendengarkan apa yang anak sampaikan kepada kita. Ya, dengarkan dulu. Sok gimana ini kronologisnya? Kenapa kamu kesiangan? Ayo, boleh cerita dengan ibu atau cerita dengan bapak. Nanti anak di sini ada respon ketika kita mengungkapkannya. Kemudian di sini ada nih ini kalimatnya. Nah, ini ada sentuhan. Tetapi ini mungkin antara bapak guru dan siswa ya, bukan bapak guru dengan siswi ya. Jadi bapak memahami betapa kecewanya kamu saat ini dan wajar bila dalam situasi seperti ini kamu merasakannya. Jadi ada luapan empati kepada anak ketika anak itu mempunyai masalah. Jadi ketika rumah anak ada masalah, kemudian kita nyolok-nyolokin gitu ya, udah salah mae atau kunaon kamari gitu kan. Terus itu begitu anak down karena ibu bapak ternyata beberapa kasus anak itu ketika anak down itu melakukan perkatin ya Bu Nita ya. Jadi melakukan melukai diri gitu. Melukai diri ketika dia merasa down dan merasa disalahkan gitu Ibu Bapak ya. Kemudian di sini kita lihat kembali, nah ini keterampilan refleksi Ibu Bapak. Jadi di sini ada keterampilan refleksi. Keterampilan refleksi itu adalah adanya umpan balik dari kita kepada anak, ya. Contoh di sini coba misalkan kata muridnya, saya benar-benar bingung gitu ya. Dengan semua pilihan sepertinya tidak ada yang mengerti saya, kata anak. Kemudian guru itu merespon misalkan sepertinya kamu merasa tertekan, balikan lagi ke anak Ibu Bapak. Sepertinya kamu merasa tertekan ya, gitu kan ya. Dan mungkin sedikit frustasi karena banyaknya pilihan. Sementara kamu merasa gak ada yang memperhatikan kamu. Nah di situ kan ada perasaan empati kita kepada anak. Jadi anak bisa meluapkan emosinya, kemudian bercerita. Ketika anak meluapkan emosi, minimal beban
di dalam diri anak itu berkurang, Ibu Bapak. Kemudian di sini perhatikan kembali di sini. Nah, ini keterampilan menyimpulkan, ya. Jadi keterampilan menyimpulkan itu adalah menyimpulkan apa poin-poinnya, ya. Jadi menjelaskan pemahaman guru tentang masalah, kemudian juga mengenai tema masalah utama dan situasi yang dihadapi murid tersebut. Dan terakhir adalah menghubungkan tema pembicaraan satu dengan yang lain. Intinya Ibu Bapak, kalau kita berbicara dengan anak ketika anak ada masalah, yaitu tidak kemana-mana, fokus di masalah anak tersebut, ya. Kemudian juga di sini, nah ini Ibu Bapak, kadang anak itu seperti gunung es gitu ya. Kita kadang seperti paranormal. Ketika ada masalah, oh ya kita si Dio pasti gini-gini. Padahal di bawahnya anak ini adalah ini. Anak itu butuh keinginan, kemudian juga kebutuhan, kemudian gestur tubuh dan raut muka kita. Jadi anak itu nyaman. Ketika anak ada masalah, kita itu misalkan, oh iya, kamu itu mungkin ketika ada masalah itu, atau anak seperti tadi memperlihatkan masalahnya, mungkin anak itu butuh perhatian dari kita. Nah, kumaha nih caranya supaya kita misalkan bisa respect kepada anak tersebut. Maka misalkan, oh iya, berarti kita tahu itu ketika kita sudah istilahnya mengajak ngobrol, atau misalkan memanggil anak, misalkan, ya sok kamu ceritakan apa. Kadang-kadang gitu ya, ketika misalkan anak punten misalkan dari kelas lari ke kantin, atau kita menemukan anak di kantin, tiba-tiba kita mencoba, udah siapa sok ke kantin lo, padahal yang sekali misalkan udah ke kantin lo siapa jajan, padahal ke toilet yang di belakang. Nah ini, jadi kita jangan seperti paranormal. Walaupun saya juga belajar Ibu Bapak ya, kami pun para guru BK tidak serta-merta mengetahui kondisi anak, makanya adanya di sini garis koordinasi antara kami dengan para pemangku yang ada di sekolah, misalkan dengan wali kelas, dengan para PKS, dengan ibu kepala sekolah dan lain-lain. Jadi kami juga tahu ketika kami pun ada informasi dari yang lain. Seperti yang sekarang ini juga sekarang yang akan ditangani oleh guru BK kelas 10 ya, adanya informasi tidak kami yang menemukan, tetapi ada informasi dari luar yang memberitahu kepada kami. Jadi sekali lagi bahwa misalkan tuh guru BK arah paling semua juga tentang siswa, enggak Ibu Bapak. Kami pun tahu ketika anak bercerita, kami tahu dari Ibu Bapak guru gitu kepada kami, dan kami memfollow up ketika ada masalah gitu Ibu Bapak ya. Kemudian di sini sekali lagi, kalau seperti gunung es itu sepertinya nanti akan meledak pada waktunya ketika anak itu misalkan selalu disalahkan tanpa kita tahu masalah anak yang sebenarnya Ibu Bapak ya. Oke, yang berikutnya di sini ini Bapak Ibu ada segitiga segitiga restitusi itu di mana ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga di sini menanyakan keyakinan, ya Ibu Bapak. Nah ini contohnya. Jadi menstabilkan identitas itu di sini Ibu lihat kamu 3 kali terlambat katanya ya. Nah di sini ada juga gestur tubuh anak itu, murid itu menunduk iya Bu gitu kan ya. Nah ini kamu untuk jadi di sini ada Ibu di sini bukan menghukum. Jadi sekali lagi ketika ada anak yang terlambat, ungkapkan di sini Ibu tidak menghukum kamu, tidak menjudge kamu, tetapi Ibu ingin tahu alasan kamu kenapa sampai terlambat terus gitu. Jadi ada perasaan nyaman, ada perasaan percaya, oh yakini bahwa guru ini bisa membantu permasalahan saya, gitu ya. Nah kemudian di sini validasinya yang salah. Nah ini apa yang bikin kamu terlambat, terutama setelah istirahat cina. Gitu ya, ada anak yang ingin bolak-balik ke WC gitu kan, terus kemudian masuk terlambat gitu kan. Kita tidak langsung menjudge gitu ya. Walaupun memang kita di awal take kontrak. Ketika kamu keluar kelas lebih dari 10 menit, udah kamu diam di luar. Tapi itu juga disampaikan kepada anak Ibu Bapak, supaya ketika kita melakukan tindakan, kita tidak disalahkan oleh anak tersebut. Ya udah kemudian langsung cina si ibu itu yang di kelas, padahal udah taken kontrak, taken belajar atau kontrak belajar dengan anak gitu ya. Kemudian di sini, nah ini guru juga kata guru, Ibu lihat kamu 3 kali terlambat. Nah ini, jadi semua orang pernah salah kok. Ibu di sini bukan untuk menghukum, sekali lagi Ibu Bapak balikan kembali, merefleksi kembali. Ibu yakin kamu tidak salah kok. Ayo coba, kenapa ini sampai diulang-ulang? Kamu terlambatnya begini.
Jadi ibu bapak, teknik yang kami lakukan, ibu bapak juga bisa melakukan, tentunya dengan boleh ibu bapak menekan penekanan gitu ya. Kalau mungkin kami melakukan, kami tentunya dengan cara yang berbeda, karena kami dituntut gitu, bukan seperti menghakimi. Ya, kami guru BK dituntut bukan seperti menghakimi ibu bapak. Jadi mungkin penanganan kami berbeda dengan ibu bapak. Itu tidak masalah ibu bapak. Jadi karena kami punya koridor masing-masing dengan ibu bapak gitu ya. Kemudian di sini, nah ini menanyakan keyakinan ibu bapak. Jadi kita punya kesepakatan kelas. Nah ini, jadi ibu bapak usahakan ada kontrak belajar dengan anak-anak supaya anak-anak ketika kita di kelas, anak-anak tidak melakukan kesalahan yang menurut kita itu melanggar gitu ya. Contoh misalkan kalau tidak diam, kamu nanti ada misalkan kamu ngobrol apa nanti di luar ya, sepakat. Nah ketika dia ngobrol berarti anak tidak protes karena kita di awal sudah memberikan kontrak belajar ibu bapak ya. Nah di sini juga sama dilakukan kembali. Jadi keyakinan kepada anak, yakin bahwa kita itu juga menindak. Seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah mengambil HP karena ketika belajar saya tekan kontrak ke anak-anak tidak boleh main HP dengan cara apapun kecuali nanti ketika anak harus googling misalkan di satu materi gitu ya. Nah suatu saat anak itu diambil HP-nya, saya bilang orang tua kamu yang datang ke sini. Ketika besoknya orang tuanya yang datang, ibu bapak lewasen, kenapa ini anak saya ketika dihubungi tidak bisa, ternyata HP-nya, dan saya juga tidak bawa ke rumah, saya simpan di locker. Nah ketika saya jelaskan, orang tuanya mendukung, ya bu saya lah daripada dihubungi lagi main HP aja, mendingan bu di dia tuh HP-nya disimpan gitu kan. Jadi kalau sudah ada tekan atau kontrak belajar, orang tua tidak akan protes ibu bapak. Nah kemudian di sini, nah ini model mengelola masalah ya ibu bapak, tentunya di sini juga untuk menjadikan peluang yang positif bagi kita ibu bapak supaya sekali lagi ketika kita menangani masalah, orang tua juga sepakat ya apa yang akan kita lakukan kepada anak tersebut. Yang pertama di sini tahap 1 mengeksplorasi masalahnya. Jadi what's going on gitu ya, apa sih, jadi gitu ya, mengeksplorasi masalah dari anak tersebut, menggali anaknya kenal sih kamu tuh kenapa sih selalu bermasalah gitu ya. Nah silakan ibu bapak, teknik menggali informasi atau menggali masalah itu bisa ibu bapak dapatkan di berbagai sumber ya ibu bapak. Kemudian membayangkan masa depan yang diinginkan oleh anak tersebut. Kalau tindakan kita salah, ini misalkan akan gitu ya. Nah ini juga ibu bapak, kita juga harus lebih hati-hati ketika kita memutuskan apapun kepada anak gitu ya ibu bapak. Kemudian di sini merancang langkah menuju tujuan. Nah tujuan kita menggali anak tersebut kumaha gitu. Untuk menggali informasi dari anak tersebut untuk apa gitu. Nah ini juga harus jangan sampai tidak ada kejelasan ketika kita untuk memanggil anak kemudian ngajak ngobrol istilahnya ke anak itu tidak jelas. Anaknya nggak sih si ibu tuh dipanggil kepala dua terus si bapaknya tiba-tiba manggil abi bayinya kepala dua gitu ya ibu bapak ya. Nah sekaligus kemudian di sini ini contoh kasus ibu bapak. Jadi di sini, nah ini sering menyendiri, tidak mau bermain gitu ya. Kemudian ini guru mengajak mereka mengobrol sambil menggambar suasana kelas. Nah ini ibu bapak ya, jadi sampai sekarang pun ada anak yang masih ketergantungan, terutama kepada mungkin guru BK gitu ya. Tadi pagi juga saya sudah mendapatkan WA lagi, ibu ini nangis di kelas, dengan aku nangis di kelas gitu ya. Padahal kalau konseling itu kami memberikan kepada anak itu 3 kali karena supaya anak itu memandirikan anak itu. Konseling itu memandirikan anak, jadi tidak anak ketergantungan. Nah ibu bapak juga sama ya, ketika ada masalah dengan anak, so ibu bapak kemana? 2 kali lah kamu ditangani kalian apa? Makanya kenapa ada referral ya untuk alih tangan kasus dari kita misalkan ke kesiswaan gitu. Kalau misalkan anak memang masih seperti itu, oke, kita referral ke kesiswaan gitu ya ibu bapak. Nah di sini tahap 3-nya bersama guru, di sini Raka menyusun langkah kecil. Nah ini ya ibu bapak, walaupun berat ibu bapak ya, misalkan karena kita masalahnya banyaknya, anaknya tidak satu yang kita tangani, tetapi kalau kita lebih intens mungkin kita pertemuan 1 kali 2 kali selesai dengan anak gitu ya ibu bapak. Nah di sini ini menegaskan bahwa guru ini memiliki peran strategis gitu ya dalam proses pembimbingan. Jadi ibu bapak, saya sendiri belajar banyak dari anak. Oh ternyata anaknya begini tuh karena ini gitu ya. Nah ibu bapak juga seiring dengan sibuknya, ibu bapak juga bisa gitu ya. Ketika misalkan anak ada masalah, oh ternyata ini nih sumber permasalahannya yang anak alami gitu ya ibu bapak. Nah kemudian di sini terakhir beres ibu bapak. Terima kasih ibu bapak atas perhatiannya.
ini saya berbagi dengan ibu bapak sesuai dengan apa yang telah saya dapatkan dan harus didiseminasi kepada ibu bapak. Sekali lagi ibu bapak, saya pribadi tidak menggurui ibu bapak. Ibu bapak guru yakin saya menilai atau memberikan apresiasi kepada ibu bapak yang lebih hebat gitu ya, yang selalu menangani anak tepat sasaran. Sekali lagi kita bersama-sama untuk belajar bagaimana kita bisa lebih intens ketika ada masalah di anak tersebut. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus sama ibu bapak. Terima kasih.